Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam budi luhur. Bertemu lagi dengan saya di video perkuliahan mata kuliah desain dan algoritma di tahun ke-14, atau bisa dikatakan ini adalah video terakhir untuk mata kuliah desain dan algoritma di tahun akademik 2020-2021 semester dasar. Jadi nanti udah selesai ini, kalian akan dihadapi dengan kisi-kisi UAS. Kisi-kisi UASnya apa nanti kita akan bahas di pertemuan langsung ya, atau melalui video, media lainnya, yaitu misalnya Google Classroom atau apa ya. Jadi ini video terakhir ya untuk mata kuliah desain dan algoritma tahun pelatihan benar-benar ya. Ini pertemuan ke-14 yaitu tentang strategi solusi bottom up yang merupakan kelompok terakhir dari strategi algoritmik ya. Nah, contoh dari strategi solusi bottom up ya itu adalah dynamic programming, atau bahasa Inggrisnya adalah pemrograman dinamis ya. Jadi dynamic programming ini merupakan metode pemecahan masalah dengan cara menguraikan solusi menjadi sekumpulan langkah atau tahapan. Nah, solusi dari persoalan itu dapat dipandang dari serangkaian keputusan yang saling berkaitan. Karakteristik dari dynamic programming itu adalah terdapat sejumlah peringkat pilihan yang mungkin. Lalu solusi pada setiap tahap itu dibangun dari hasil. Jadi tahap sebelumnya itu membangun solusi tahap selanjutnya. Dia menggunakan persyaratan optimasi dan kendala untuk membatasi sejumlah pilihan yang harus dipertimbangkan pada suatu tahap. Itu karakteristik dari dynamic programming. Nah, prinsip optimalitas dari dynamic programming ini adalah jika solusi total optimal, maka bagian solusi sampai tahap ke K itu juga dikatakan optimal. Kemudian jika kita bekerja dari tahap K sampai tahap K plus 1, kita dapat menggunakan hasil optimal dari tahap K tanpa harus kembali ke tahap awal. Jadi itulah prinsip dari dynamic programming kedua. Kemudian prinsip yang ketiga adalah dijamin bahwa pengambilan keputusan pada suatu tahap adalah keputusan yang benar untuk tahap-tahap selanjutnya. Nah, jadi secara sekilas bahwa dynamic programming ini sangat mirip dengan algoritma greedy, cuma ada perbedaannya ya. Kalau algoritma greedy sudah kita bahas sebelumnya, itu hanya satu rangkaian keputusan saja yang pernah dihasilkan. Sedangkan dynamic programming dia mempunyai lebih dari satu rangkaian keputusan yang dihasilkan ya. Nah, untuk dynamic programming ini karena dia banyak keputusannya, maka dia hanya memenuhi prinsip optimalitas saja yang akan dihasilkan ya. Jadi dia bukan dia tidak sembarangan. Kalau greedy dia bisa jadi sembarangan. Tapi kalau dynamic programming dia bisa data yang benar, sudah pasti benar ya. Seperti itu. Nah, pendekatan dari dynamic programming ini ya misalnya ada X1 sampai Xn ya, yang menyatakan variabel keputusan yang harus dibuat masing-masing untuk tahap 1, 2 sampai tahap N. Ada dua jenis dynamic programming ini. Yang pertama itu forward atau top down dynamic programming. Dia akan bergerak mulai dari tahap 1, kemudian maju ke tahap 2, 3 dan seterusnya sampai tahap ke N ya. Jadi urutan variabel keputusannya adalah X1 sampai Xn ya. Kemudian ada backward atau bottom up dynamic programming. Dia bergerak mulai dari tahap ke N, kemudian mundur ke tahap N1, tahap 1 ya. Nah, urutan variabel keputusannya adalah Xn sampai X1. Jadi dia mundur, namanya juga backward. Yang tadi itu forward artinya maju, yang backward artinya mundur. Ya. Nah, langkah-langkah pengembangan algoritma yang memanfaatkan dynamic programming ini adalah karakteristikan struktur solusi optimalnya seperti apa. Kemudian, lagi-lagi rekursif, yaitu definisikan nilai solusi optimal secara rekursif. Ya. Kemudian, langkah ketiga adalah hitung nilai solusi optimal secara forward atau bisa juga secara backward. Ya. Dan langkah terakhir adalah konstruksi solusi optimalnya seperti apa. Nah, contohnya seperti ini nih. Saya punya graf seperti ini. Ya. Kita akan menentukan simpul dengan lintasan terpendek, maksudnya lintasan yang terpendek dari simpul A ke simpul J ya, pada graf ini. Jadi simpul awalnya adalah A, kita akan bergerak
maju sampai J. Tapi nah misalnya di soal ini kita akan mencoba menjawab dengan teknik backward ya, yang mundur ya. Jadi kita cari dari J sampai A. Caranya bagaimana? Nah, cara menyelesaikannya adalah kita akan membagi graf ini menjadi beberapa bagian ya. Dalam hal ini ada 5 bagian, yaitu V0 sampai V4 ya. Nah, bagian-bagian ini merupakan tahap ya. Jadi tahapnya kita mulai dari tahap ke-4 sampai ke tahap ke-1 ya. Sehingga rute yang dilalui adalah X0, kemudian maju ke X1, X2, kemudian ke X3, dan terakhir ke X4. Dalam hal ini, X0 itu adalah A, dan X4-nya adalah J ya. Karena kita mulai dari A sampai J. Nah, kita tadi selesai bilang kita akan menyelesaikan masalah tersebut menggunakan backward. Nanti kalian bisa mengembangkan dengan forward juga ya. Kalau backward dia tahap itu adalah proses memilih simpul tujuan berikutnya, yaitu ada 4 tahap ya. Kemudian status itu berhubungan dengan masing-masing tahap adalah simpul di dalam graf ya. Itu status ya. Relasi recurrence atau algoritma rekursifnya adalah basisnya adalah F4S sama dengan CSX4, kemudian rekurensinya adalah FKS sama dengan nilai minimum dari CSXK tambah FK plus 1 dari XK ya. Jadi nilai minimum dari XK-nya ya. Dengan K-nya nilainya ada 1, 2, dan 3. Karena ada 4 tahap, maka rekurensinya diperluas 1 menjadi 3 tahap ya. Dimana XK itu adalah ubah keputusan pada tahap ke K ya. Kemudian CSXK itu adalah bobot dari S ke XK. Kemudian FKSXK merupakan total bobot lintasan dari S ke XK, dan FKS adalah nilai minimum dari FKSXK ya, itu maksudnya seperti itu. Sehingga tahap penyelesaiannya adalah mulai dari tahap 4, bukan tahap 1 tapi tahap 4, karena dia mundur ya. Kalau maju baru dari tahap 1 ya. Maka kita mulai dulu dari tahap 4. Tahap 4-nya adalah F4S-nya nilainya CSX4. Di sini S-nya adalah H dan I. H itu nilai CSJ-nya adalah 3. Sedangkan kalau dari I, maka CSJ-nya nilai 4 ya. Nah, ini ya, lihat aja. Dari J itu sebelumnya adalah 3 dan 4. Maka kita tetapkan 3 dan 4 itu sebagai nilai minimumnya. Kemudian tahap 3 itu F3S-nya adalah nilai minimum dari CSX3 tambah F4X3 ya. Jadi kalau F dari E ya, maka CSH tambah F4H-nya menjadi 4. Dapat dari mana 4? Lihat di sini. Ini 3 tambah 1 ya, karena ini ke E. Maka 3 tambah 1 maka nilainya menjadi 4 ya. Kemudian CSI tambah F4I-nya menjadi 4 tambah 4, ini 4 di sini. Kemudian 4-nya didapat dari ini ya, karena dari J ke I itu nilainya 4, dan 4 yang satunya didapat dari yang sebelumnya, jadi 8 ya. Kemudian untuk F ya, SF-nya, maka CSH F4H-nya ya menjadi 3 dapat dari sini. Kemudian bobot dari sebelum F itu adalah bobot sebelum F, bukan sebelum F ya, sebelum H yang mengarah ke F adalah 6, maka menjadi 9, ditambah 3 tambah menjadi 9. Lalu CSI tambah F4I-nya menjadi 4 tambah 3 nilainya 7. 4 dari sini, 3 ini dapat dari sebelum I yang mengarah ke F ya, jadinya 3, jadi 7. Kemudian G ya, kalau S-nya G, maka CSH tambah F4H-nya menjadi 3 tambah 3 6 ya, karena sebelum H yang mengarah ke G itu nilainya 3. Kemudian CSI tambah F4I-nya menjadi 4 tambah 3 yaitu 7 ya. Nah, kemudian kita cari nilai minimumnya. Untuk kolom H nilai minimumnya adalah 4, berarti yang ini yang dari H ke E. Kemudian untuk kolom I, dia nilai minimumnya 7 ya, didapat dari I dan F dan I dan G ya. Jadi 4, 7, 7 ya. Sementara itu kemudian tahap kedua ya, yaitu F2S, nilainya adalah nilai minimum dari CSX2 tambah F3X2 ya. Kemudian lalu maaf ya, ini bukan per kolom ya, tapi per baris ya. Untuk baris E, maka nilai minimumnya adalah 4 ya. Kemudian untuk baris F, nilai minimumnya adalah 7. Dan untuk baris G, nilai minimumnya adalah 7 ya. Bukan per kolom, tapi per baris ya.
Nah, kemudian untuk tahap kedua, untuk S sama dengan B, maka CSE tambah F3E nya menjadi 11 ya. 4-nya dapat dari mana? 4-nya didapat dari nilai minimum tadi ya, yang tahap ketiga. Sedangkan 7-nya didapat dari E ke B itu berapa jaraknya, ya, bobotnya. Berarti 7 ya. Berarti 11. Kemudian CSF tambah F3F-nya adalah 7. 7 didapat dari sini tadi ya, yang minimumnya 7. 7, 4 tambah 4 berarti 11 ya. 4 itu didapat dari jarak dari F ke B nya berapa? Untuk 4 ya, jadi 11. Kemudian CSG tambah F3G ya. Nilainya adalah 7. 7 didapat dari Nah, 7 tadi didapat dari, karena ini kolomnya nggak ada ini kolomnya, maka dianggap bahwa 7 ini didapat dari nilai minimum yang kedua ya. Kita ngambil yang kedua menjadi 7 tambah 5, 5 tadi adalah jarak dari G ke B ya. Nilainya 12 ya, seperti itu. Kemudian untuk C, S sama dengan C, maka CSE tambah F3E nya menjadi 7 ya, karena didapat dari 4 tadi nilai minimum dari ini ya, minimum ini ya. Oh maaf, CSG itu didapat ini ya, ini lihat ya, G ini minimumnya, cari nilai minimum dari G ya, berarti 7 ya, ditambah 5 jarak dari G ke B nya jadi 12. Kemudian untuk C nya ya, C itu karena untuk ke E itu tadi nilai minimumnya 4 ya, ditambah jarak dari E ke C adalah 3 menjadi 7 ya. Kemudian CSF dari CSF tambah F3F nya ya, 7 tambah 2, 7 ini didapat dari sini ya, nilai minimum dari ini ya, dari F tadi. Kemudian tambah 2, jarak dari F ke C adalah 2, jadinya 9 ya. Kemudian CSG tambah F3G, nilai minimum G nya adalah 7, ditambah jarak dari C ke G nya adalah 4, jadinya 11 ya. Kemudian D ya, untuk S sama dengan D, maka CSE tambah S3E nya menjadi 4, 4 itu didapat dari nilai minimum untuk E tadi, ditambah jarak dari E ke D adalah 4, jadinya 8. Kemudian CSF tambah F3F ya, nilai minimum dari F adalah 7 ya, ditambah 1 yaitu jarak dari D ke F nya 1 menjadi 8. Lalu CSG tambah F3G ya. CSG berarti 7 didapat dari nilai minimum G nya, kemudian tambah F3G, G nya didapat dari jarak dari D ke G ya, yaitu 7 tambah 5 menjadi 12 ya. Terakhir itu tahap 1, yaitu F1S sama dengan nilai minimum dari CSX1 tambah F2XS1 ya. Hanya ada satu pilihan, yaitu A, S-nya. Jadi CSA tambah F2B ya, jadinya adalah oh maaf, ini bukan CSA tapi CSB ya, CSB tambah F2B ya. Nah, 11 itu didapat dari nilai minimum dari ini ya. Nilai minimum dari ini 11, 11 dan 12, kita ambil 11 ya. Karena B itu nilai minimum 11 ya, ditambah jarak A ke B yaitu 2, dan jadi 13 ya. Kemudian CSC tambah F2C-nya ya. Jadinya 7 ya, 7 itu nilai minimum dari C ini, 7, 9, 11, kita ambil 7-nya yang paling kecil ya. 7 tambah 4 jadinya 11, 4 itu ada jarak dari C ke A jadinya 11, dan CSA tambah F2D ya, yaitu 8. 8-nya diambil dari sini, minimumnya itu 8, 8, 12 jadi 8, nilainya 8, ditambah F2D, F2D-nya adalah 3. 3 itu adalah jarak dari A ke D-nya. 8 tambah 3 jadi 11 ya. Nah, dari tabel-tabel perhitungan sebelumnya itu dapat diketahui bahwa panjang lintasan terpendek itu adalah 11 ya, 11. Jadi rute yang mempunyai lintasan tersebut adalah ya, lihat rutenya adalah dari ada ini ya, ada 3 alternatif ya, yaitu A, C ya,
A yang ini, kemudian C, lalu E kan minimum ini kan, ACE, kemudian HJ-nya adalah dari sini ya, HJ ya, HJ, kemudian ADE HJ ini, ADE HJ ini ya, kemudian ADA ya, ADF ini ya, ADF IJ ya, IJ ya, seperti itu, ADF IJ. Jadi rutenya adalah ACEHJ, ADEHJ atau ADFIJ dengan panjang lintasannya adalah 11 ya, jadi seperti itu. Kalau kalian mau tahu lebih lanjut, silahkan kalian cari lagi bahan di internet atau di buku referensi ya tentang algoritma Dijkstra. Jadi ini adalah algoritma Dijkstra. Ini tidak ada contoh programnya karena saya belum menemukan contoh program yang pas ya untuk pertemuan kali ini ya. Jadi silakan kalian cari sendiri kalau kalian mau tahu ya, silakan kalian cari sekundernya, kalian jalankan sendiri ya. Mohon maaf ya. Jadi video kali ini cukup sekian ya. Sampai jumpa di mata kuliah lain ya. Di semester depan kita ketemu lagi di mata kuliah yang berbeda ya. Jangan mata kuliah sama ya. Kalau mata kuliah sama berarti kalian mengulang. Berarti sampai jumpa lagi di mata kuliah berbeda ya. Mohon maaf kalau selama saya mengajar ada kesalahan ya. Jadi saya akhir sampai sini. Selamat tinggal semuanya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Budi Luhur.